Kali ini kita akan bahas Allah Kristen ternyata bukan Allah yang disembah oleh umat muslim. Jadi kata yang sama tetapi berbeda. Allah bukanlah Allah. Itulah kuncinya. Allah dalam Kristen sudah ada sejak dulu. Kata Allah itu sudah ada, tetapi itu maknanya berbeda dengan Allah. Allah itu bisa dikatakan sebagai menyebut dia yang disembah, bukan nama. Jadi Allah itu adalah kata yang menyebut dia yang disembah, Allah atau sesembahan. Jadi ada, kita menyebut segala sesuatu yang disembah itu Allah. Jadi, dan mengapa untuk memastikan Allah Kristen adalah kita menyebut yang diajarkan oleh Kristus sendiri, Allah Bapa. Ya, itu berbedanya. Jadi Allah kita yang besar, yang Bapa. Dan Allah itu adalah nama itu sendiri. Nah, itu berbedanya. Jadi Allah Katolik atau Kristen itu bukan menyebut atau merujuk ke suatu nama, tapi hanya kata yang mengungkapkan sesembahan. Siapa Allahmu? Siapa sesembahanmu? Nah, itu maksudnya. Bahkan di terjemahan bahasa lain aja ada dikatakan devata. Hampir samalah dengan bahasa itu. Jadi jangan salah paham, kata Allah bukanlah merujuk ke sosok atau ke pribadi atau nama. Bukan nama. Allah itu merujuk hanya suatu kata. Allah itu ada sesembahan dan Allah itu nama. Itulah perbedaan dalam pengertian Allah. Dan hanya di Indonesia ini yang unik karena hampir menggunakan kata yang mirip-mirip tetapi sebenarnya berbeda makna dan menjadi perdebatan. Bahkan sempat ada pelarangan menggunakan kata Allah. Padahal kata Allah itu bukan kata Allah. Allah itu nama. Nama itu tidak bisa dirubah-rubah. Kalau saya namanya Nanang TV Mesuji, mau di Jepang, mau di Korea, mau di apa, Nanang TV Mesuji, penyampaiannya ya berbeda. Nanang TV Mesuji, mungkin kalau di sana begitu. Jadi kalau di sini Allah bukanlah Allah, itu yang pasti. Dan tentang Tuhan juga di Indonesia ini sangat unik. Perdebatan yang ada di media sosial atau di YouTube ini banyak. Bahkan yang terkenal ini yang lagi viral-viralnya Edis TV, boleh tonton di channelnya yang dibahas tentang Tuhan. Juga pengertian Tuhan itu sangat berbeda jauh. Tuhan dalam ajaran Kristen itu tuh pribadi yang dipanut sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang diikuti. Dan untuk Islam saya tidak mau berkomentar apa, ya seperti itulah. Jadi kalau ada sosok pribadi menjadi panutan, tuntunan, itu dalam ajaran Kristen disebut Tuhan, atau kata lain Tuhan segala Tuhan. Jadi kalau kita menurut pada sosok itu, suruh begini kita ikut, itulah kita sudah mempertuhankan dia. Dan kalau ajaran kita sudah mempertuhankan dia. Jadi kalau ada tuntunan Nabi itu sudah diikuti secara mati-matian, bahkan mengorbankan nyawa demi membelanya, itu sudah mempertuhankan dia. Itulah pengertian Tuhan. Allah itu memang sesembahan orang Kristen, dan Tuhan itulah jalan orang Kristen. Tuhan kita berapa? Satu. Allah kita satu. Jadi kita tidak menyembah Allah yang banyak, yang katanya 3. Sangat keji fitnah itu. Allah Kristen itu satu, yaitu Bapa yang tidak terjangkau. Untuk menjadi terjangkau, Allah utus firman-Nya menjadi manusia untuk menuntun kembali ke hakikatnya. Hakikat manusia adalah baik, kembali ke baik lagi. Jadi Allah yang benar, sesembahan yang benar, dia tidak minta disembah, tapi dia mencari kita, membawa kita ke hakikat pada mulanya,
yaitu baik. Karena kasih Allah adalah baik. Itulah ajaran Kristen yang tertinggi. Jadi kita tidak bisa menjangkau baik itu, tidak bisa menjangkau kasih itu tanpa melalui firman yang menjelma menjadi manusia, yang tahu dari mana dia berasal. Itu jadi perbedaan antara Allah Muslim dan Allah Kristen. Kita sebagai umat beriman sudah tahu berbeda, sudah tahu konsepnya beda, Allahnya berbeda dan Tuhannya berbeda. Kita tidak boleh saling lagi memancing-mancing. Seorang Kristen biarlah menggunakan Alkitab sebagai pedoman hidupnya, dan seorang Muslim seharusnya tidak menggunakan Alkitab untuk pedoman hidupnya. Seperti Johnny Tang tuh, tiap hari yang dikulik-kulik adalah Alkitab, padahal dia Muslim. Nah itu kan aneh. Nah ini menjadi apa ya? Menjadi keluhan hati saya pribadi sebagai YouTuber, ingin menyampaikan kebenaran dengan cara yang lebih elegan lah, tidak berdebat tapi menjelaskan. Jadi makna Allah, makna Tuhan itu memang berbeda dengan mereka, bahkan Nabi pun berbeda. Nah, nanti di episode berikutnya akan kita bahas makna Nabi dalam Kristen dan Islam.